bantuan BPNT tahap 2 periode Maret dan April 2023 segera dicairkan. Tapi mohon maaf, 6 golongan ini tidak akan dicairkan bantuan BPNT-nya di tahap 2 tahun 2023. Siapa sajakah 6 golongan tersebut? Lalu bagaimana cara melaporkan lewat HP jika masuk ke dalam 6 golongan tersebut namun tetap mendapatkan bantuan BPNT di tahap 2 tahun 2023 ini? Semua akan kita bahas tuntas di video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome to Input Media. Sebelumnya buat teman-teman yang belum follow Instagram aku dan belum subscribe YouTube channel ini, yuk follow dan subscribe dulu agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru mengenai bantuan pemerintah yang valid dan akurat tentunya. Oke teman-teman, di video kali ini aku akan mengupdate informasi terbaru mengenai bantuan BPNT di tahap 2 tahun 2023. Perlu teman-teman ketahui ada 6 golongan yang tidak akan cair bantuan BPNT tahap 2 di tahun 2023 ini meskipun di tahap ke-1 mendapatkan bantuan tersebut. Bagi teman-teman yang masuk ke dalam 6 golongan ini tidak perlu menunggu-nunggu kembali jika teman-teman masuk ke dalam golongan tersebut. Nah, di sini Kemensos RI sudah mengumumkan melalui surat resmi bahwa ada yang tidak akan mendapatkan bantuan BPNT di tahun 2023 ini. Dan saat ini kita sudah memasuki ke dalam pencairan BPNT tahap kedua, yaitu pada bulan Maret dan April tahun 2023. Dimana jika kita cek melalui website resmi cek Bansos dan 6NG, ini sudah ada perubahan status pencairan penerima bantuan BPNT tersebut. Nah, di sini yang sudah muncul di 6NG atau di dalam DTKS dan cek Bansos ini adalah teman-teman yang kemarin mencairkan bantuannya itu melalui kartu KKS, teman-teman. Nah, di sini ada 6 golongan yang tidak akan cair bantuan BPNT tahap 2 tahun 2023 ini. Yang pertama yaitu tenaga kerja dengan upah di atas upah minimum provinsi atau UMP atau di atas upah minimum regional yaitu UMR. Nah, tenaga kerja yang memiliki gaji atau upah besar ini tidak akan mendapatkan BPNT ini. Nah, contohnya seperti ini. Sebelumnya di BPNT tahap 1 teman-teman ini belum bekerja atau gajinya itu di bawah UMP. Namun mulai bulan Maret dan April tahun 2023 ini teman-teman ini memiliki gaji yang sudah sesuai dengan UMP atau di atas UMP dan UMR. Maka kepesertaan teman-teman sebagai penerima bantuan BPNT tahap 2 tahun 2023 akan diputus atau dihentikan. Selanjutnya golongan yang kedua adalah penerima manfaat yang sudah meninggal dunia. Nah, beberapa penemuan di lapangan ini penerima yang sudah meninggal dunia tetapi dana bansosnya masih tetap dicairkan. Nah, ini banyak banget terjadi ya teman-teman temuan-temuan pada pencairan BPNT tahap 1 tahun 2023 kemarin. Dimana ini keluarganya sudah meninggal dunia namun tetap mencairkan bantuan BPNT tahap kedua. Nah, biasanya ini ada juga yang diwakilkan oleh keluarganya teman-teman. Nah, seharusnya ini bagi teman-teman yang penerima manfaatnya sudah meninggal dunia, ini tidak bisa dicairkan kembali bantuannya. Sehingga jika keluarga kalian ada yang sudah meninggal dunia, ini harus segera melaporkan ke pihak desa masing-masing. Selanjutnya, golongan ketiga yang tidak akan cair bantuan BPNT tahap kedua tahun 2023 adalah teman-teman yang masuk ke dalam aparatur sipil negara atau ASN. Nah, di sini juga terdapat beberapa temuan di lapangan yang terindikasi penerima bantuan BPNT dan merupakan golongan ASN. Nah, di sini pada golongan ASN itu tidak diperkenankan untuk menerima bantuan sosial. Nah, ini biasanya terjadi pada masyarakat yang sebelumnya dia ini sebagai penerima bantuan nih di tahun 2022 lalu. Ternyata dia ini baru-baru saja terdaftar sebagai ASN. Nah, ini biasanya belum terupdate datanya atau si penerima ini belum melaporkan diri atau belum mengupdate datanya
sebagai pekerjanya yaitu sebagai ASN. Nah, ini akan benar-benar dicopot teman-teman. Kemudian golongan keempat yang tidak akan mendapatkan bantuan BPNT tahap 2 tahun 2023 adalah mereka yang memiliki jabatan usaha yang terdaftar dalam database administrasi hukum atau biasa disebut dengan AHU. Nah, bagi masyarakat yang memiliki usaha dan usaha tersebut sudah terdaftar dalam database AHU, ini tidak diperkenankan untuk menerima bantuan sosial. Kalau bagi masyarakat yang punya usaha kecil, itu masih bisa mendapatkan bantuan ya, kayak UMKM kecil itu bisa mendapatkan bantuan di BPNT tahap 2 tahun 2023. Nah, namun biasanya kalau yang sudah masuk ke dalam database AHU, ini biasanya usahanya ini sudah besar teman-teman. Sehingga mungkin yang sebelumnya teman-teman ini mendapatkan bantuan BPNT tahap 1 tahun 2023, namun kemudian usaha teman-teman ini sudah terupgrade dan sudah terdaftar di AHU, maka untuk bantuan BPNT tahap 2 teman-teman tidak akan dicairkan kembali. Selanjutnya golongan kelima yang tidak akan dicairkan bantuan BPNT tahap 2 tahun 2023-nya adalah mereka penerima bantuan sosial yang sudah dianggap mampu. Karena penerima bantuan sosial ini dikhususkan kepada masyarakat miskin ataupun rentan miskin, sehingga jika sudah mampu secara finansial maka akan dicoret dari kepesertaan bantuan sosialnya. Nah, ini biasanya bagi masyarakat, kalau misalkan teman-teman menemui tetangganya ini sebenarnya mampu tapi masih mendapatkan bantuan sosial, teman-teman bisa melakukan sanggah atau melaporkan secara online sehingga tetangga teman-teman ini tidak mendapatkan bantuan tersebut lagi. Untuk cara menyanggahnya nanti aku jelaskan di akhir video ini. Selanjutnya golongan ke-6 yang tidak akan dicairkan bantuan BPNT tahap 2 tahun 2023 adalah pendamping sosial. Nah, kenapa seperti itu? Karena di sini pendamping sosial fungsinya adalah untuk membantu pemerintah agar penyaluran bansos tepat sasaran kepada masyarakat. Nah, di sini juga tahun lalu terdapat beberapa temuan pendamping sosial tapi mendapatkan bantuan juga dari pemerintah. Nah, itu tidak boleh teman-teman, karena di situ tadi tugasnya pendamping sosial adalah untuk melakukan cross check ke masyarakat, apakah masyarakat A, B, C, dan lain sebagainya ini layak atau tidak mendapatkan bantuan tersebut, sehingga merekalah yang mengajukan atau mengusulkan kepada pemerintah selain dari pihak desa itu sendiri. Nah, di sini bagi teman-teman yang mungkin tetangganya itu sebenarnya mampu dari kalian, kemudian mendapatkan bantuan sedangkan kalian tidak mendapatkan bantuan, atau kalian anggap sudah tidak layak mendapatkan bantuan, teman-teman bisa melakukan sanggah di aplikasi Cek Bansos, di mana aplikasi ini bisa teman-teman download di Play Store. Selanjutnya teman-teman langsung aja buat akun baru seperti ini. Kemudian masukkan nomor KK, NIK, nama di KTP, provinsi, kabupaten, kecamatan, alamat yang sesuai dengan KTP, kemudian masukkan username buat password, dan juga kemudian teman-teman foto dengan memegang KTP dan juga foto KTP kalian. Kalau sudah, kalian klik aja buat akun baru. Nah, di dalam website ini, di dalam aplikasi ini, teman-teman bisa melakukan sanggah kalau dia tidak layak mendapatkan bantuan. Nah, nanti sanggah kalian ini akan diproses teman-teman, dan tetangga kalian tuh tidak tahu kalau yang menyanggah itu adalah kalian. Kemudian di aplikasi ini teman-teman juga bisa melakukan pendaftaran bantuan-bantuan seperti PKH, BPNT, BLT secara online. Nah, untuk tutorial cara mendaftar bantuan-bantuan tersebut secara online, untuk mendaftar bantuan PKH, BPNT, BLT, kemudian BST secara online, teman-teman bisa lihat aja tutorialnya di video aku yang ini. Linknya akan aku taruh di kolom deskripsi video ini. Oke, jadi itu dulu informasi dari aku. Semoga informasi yang aku sampaikan ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa untuk tinggalkan like dan di-share ke teman-teman lain agar lebih banyak yang tahu mengenai informasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.